nama saya Fathona Mitalina dengan NIM D1A019196 dari Fakultas Hukum Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan tema sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Wah, kamu lagi apa? Kok kelihatan bingung? Iya nih, aku lagi persiapan ujian, tapi masih kurang paham materinya. Emang materi kamu apa? Sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, sama tugas pembantuan. Kamu bisa nggak bantu jelasin gitu biar aku lebih paham? Oh, emang materi pertama apa? Ini sentralisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya sentralisasi itu. Sentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dan wewenang pemerintahan secara keseluruhan kepada pemerintahan pusat. Pemerintahan di sini maksudnya yaitu presiden dan dewan kabinet. Sedangkan wewenangnya dapat terbagi menjadi wewenang politik dan wewenang administrasi. Wewenang politik adalah wewenang dalam membuat serta mengurus segala kebijakan, sedangkan wewenang administrasi adalah wewenang dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Nah, asas sentralisasi ini memiliki kelebihan, yaitu pertama, totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, keseragaman manajemen sejak dari perencanaan, pengelolaan, evaluasi, serta model pengembangan sekolah dan pembelajaran, organisasi yang ramping dan efisien, terus perencanaan dan pengembangan organisasi yang terintegrasi, terus selanjutnya yaitu kekurangan redundansi dan fasilitas lain. Nah, selain kelebihan, asas sentralisasi juga memiliki kekurangan sistem sentralisasi, yaitu seperti kebijakan dan wewenang pemerintah daerah memerlukan persetujuan dari pemerintah pusat, dan hal itu memakan waktu yang lama. Terus selanjutnya yaitu kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Selanjutnya yaitu melahirkan pemerintahan yang otoriter dan tidak mengakui hak-hak daerah. Terus kekayaan daerah itu cenderung dieksploitasi oleh segelintir elit politik dan mematikan inovasi yang tidak sesuai dengan pengembangan masyarakat dalam menganut sistem demokrasi terbuka seperti itu. Maksudnya kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas itu gimana ya? Segala kepengurusan itu dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi, apabila pemerintah dan para jajarannya melakukan pekerjaan cenderung mengejar waktu, itulah yang disebut dengan robotik. Yaitu cenderung mengejar waktu dalam melaksanakan kebijakannya, dan hal itu dia tidak mempertimbangkan apakah hal itu sudah sesuai atau tidak. Materinya apa nih selanjutnya? Ini nih, desentralisasi. Oh, desentralisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan kebijakan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan sendiri kebijakan rumah tangganya. Meskipun terbatas dalam bidang hukum, keamanan, dan kebijakan-kebijakan yang terpusat, akan tetapi tetap mendapat pendelegasian dari pemerintah daerah. Adapun kelebihan dari asas sentralisasi ini adalah struktur organisasinya merupakan pendelegasian wewenang dan meringankan manajemen pemerintah pusat. Dapat meringankan pekerjaan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah pun tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat dalam memecahkan sendiri rumah tangganya. Terus pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat meningkatkan skill kinerjanya, efisiensi dalam segala hal, serta mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena dapat segera mengambil keputusan. Adapun kelemahan dari sistem desentralisasi ini yaitu besarnya organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan sulit terkoordinasi. Terus selanjutnya keseimbangan dan kesesuaian berbagai macam kepentingan daerah mudah terganggu. Terus desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Nah, ini yang sangat berbahaya nih, paham kedaerahan. Dan selanjutnya keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama dikarenakan terlalu banyak
perundingan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terus yang terakhir yaitu memerlukan biaya yang besar dan sulit memperoleh keseragaman dan kesederhanaan gitu. Materi berikutnya apa nih? Ini dekonsentrasi. Oh, dekonsentrasi. Baiklah. Pengertian dari dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabat daerah. Di sini hanya terbatas pada wewenang yang bersifat administrasi, karena wewenang politiknya tetap berada di tangan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa asas dekonsentrasi ini merupakan perpaduan atau kombinasi dari asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Adapun kelebihan dari asas dekonsentrasi ini adalah secara politis, eksistensi dekonsentrasi dapat mengurangi keluhan pemerintah daerah terkait dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang kedua, memungkinkan terjadinya kontak secara langsung antara pemerintah dan rakyat. Yang ketiga yaitu kehadiran perangkat dekonsentrasi dapat mengamankan pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan nasional di bidang politik, ekonomi, dan administrasi. Yang terakhir yaitu menjadi alat yang paling efektif untuk membentuk persatuan dan kesatuan nasional. Adapun kekurangan dari asas dekonsentrasi ini yaitu struktur pemerintahan bertambah kompleks sehingga koordinasi semakin sulit. Selanjutnya, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan daerah lebih mudah terganggu dan mendorong timbulnya fanatisme daerah. Nah, fanatisme daerah ini merupakan perpecahan di antara berbagai daerah di suatu wilayah. Nah, selanjutnya keputusan yang diambil relatif lama dan biaya yang dibutuhkan juga relatif besar. Materi terakhir pasti mengenai tugas pembantuan kan? Ya, tugas pembantuan. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya tugas pembantuan itu. Menurut Peraturan Perundangan Nomor 7 Tahun 2008 tentang dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan desa, dari pemerintahan provinsi kepada pemerintahan kabupaten atau kota, dan dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa dalam melaksanakan tugas tertentu dan berkewajiban melapor dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Adapun kelebihan dari asas tugas pembantuan ini yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang membuka peluang pemberian tugas dari pemerintah kepada daerah dan dari desa dari pemerintah daerah ke desa sesuai pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 sesuai pelaksanaannya, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Nah, selanjutnya yaitu citra masyarakat dapat diukur dari maju dan mundurnya suatu desa atau daerah tersebut. Nah, adapun kelemahan dari asas tugas pembantuan ini yaitu keterbatasan kemampuan pemerintah atau pemerintah daerah. Terus yang kedua yaitu sifat suatu urusan yang sulit dilaksanakan dengan baik tanpa mengikut sertakan pemerintahan daerah. Nah, terakhir saya mau menjelaskan bahwa apapun alirannya, apapun pahamnya, apapun asasnya, baik sentralisasi, desentralisasi, maupun dekonsentrasi, bukanlah menjadi tolak ukur dari permasalahan pemerintahan. Meskipun beragam, meskipun berbeda-beda, akan tetapi tetap berjalan pada satu tujuan. Ini apa tujuannya? Tujuannya yaitu dalam konteks mensejahterakan rakyat. Itu.